Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yaitu sholat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah pula pada pagi hari ini pula kita sama-sama belajar dalam jihad. Terlebih dahulu saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk sama-sama belajar. Kemudian juga permohonan maaf pada hari ini, pada kesempatan ini tema kita rada-rada kesamping sedikit ya. Kalau biasanya kita membahas kitab dan lain sebagainya, nah sekarang juga sebenarnya kitab, tapi kitab yang lain ya. Ini permohonan maaf juga, bukan berarti saya mau mengajari Bapak Ibu sekalian, tidak bermaksud demikian. Kita sharing saja, kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Aduh punten ya teh Ari abdi mah tara biasa calik gitu teh. Biasa untuk kami abdi kapayun Pak Bu. Bulan ayunan mimbar dari video teh rasana saya jadi juragan. Ayam mikna teh punten. Mohon. Bagus punten lah. Yang seterawas gitu intinya ari cicing we teh. Ya, kajian kita pada pagi hari ini ada bagian dari kehidupan kita, kehidupan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ini berkenaan dengan parenting. Seringkali dalam kehidupan kita ya ada sesuatu yang kadang-kadang antara orang tua dengan anak-anak itu tidak sejalan. Mungkin bapak ibu pernah mengalami, cek bapak anak dia anak nama lain, pernah, pasti pernah ya. Dan sah-sah saja berbeda pendapat itu sah ya, tidak ada larangan. Oh, Islam saja kan mengajarkan kepada kita silahkan berbeda pendapat. No penting mah ulah bercerai-berai kan gitu ya. Jangan sampai perbedaan pendapat itu menjadikan laknat buat kita, tapi justru menjadi rahmat. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita mengolah perbedaan itu supaya tidak menjadi malapetaka bagi kita. Ya, antara orang tua dengan anak kalau tidak sejalan ya nggak apa-apa. Cuma bagaimana kita meluruskannya agar ini bisa berjalan dan ini juga bisa berjalan dengan baik. Nah, oleh karena itu, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita mengolahnya. Ya, makanya pada kesempatan pagi hari ini, parum ya nak. Insya Allah yang akan saya sampaikan tentang pola asuh ya, pola asuh yang berkenaan dengan parenting. Temanya yaitu memperbaiki pola asuh terhadap anak dengan cara bagaimana kita belajar dari pengalaman ya, belajar dari pengalaman. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu para sepuh barangkali sudah mengalami dan sudah menjalaninya. Hanya yang jadi persoalan kita adalah perbedaan zaman.
ai baheula mah kitu carana, ayeuna mah beda pasti. Non sababna zamannya sudah berbeda dan anak-anak kita semakin cerdas. Anak-anak kita semakin kritis. Nah ini ai baheula mah pan urang mah nya Pak Jade mun dipapatan ku kolot teh nurut we. Tungkul. Coba bapak-bapak, ibu-ibu yang dulu pernah di SD. Ketika kita masuk ke kelas, kan langsung sidak kieu menaya guru teh. Nggak ada yang lari-larian ke sana ke sini, nggak ada yang main-main, nggak ada yang ngobrol. Tapi sekarang ketika guru masuk kelas, dan itu saya alami sendiri ketika saya mau ngajar di kelas, itu yang namanya anak boro-boro aya nu sidakep gitu teh. Ceding cingcat teh kaditu kadi. Nah itu karena perbedaan zaman. Nah yang menyebabkan pola asuh terhadap anak pun pasti akan berbeda dan harus mengalami perubahan-perubahan. Tidak seperti orang tua kita dulu. Ya bukan maaf ya. Bukan berarti kita mengabaikan apa yang pernah dilakukan orang tua kita dulu. Enggak ada maksud demikian. Tetapi harus bisa menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Mungkin pola asuhnya yang kurang tepat kalau yang orang tua kita dulu lakukan kemudian dilakukan pada saat ini. Mungkin kurang tepat. Nah, sehingga mau tidak mau kita harus berinovasi. Bagaimana caranya agar apa yang ingin kita sampaikan kepada anak itu bisa sampai dan diterima oleh anak. Paling tidak diterima aja dulu. Dipahami aja dulu oleh anak. Urusan mau dilaksanakan atau enggaknya urusan nanti. Tinggal bagaimana kita memfollow up-nya, menindaklanjuti dari apa yang pernah kita sampaikan. Nah, inilah pentingnya bagi kita untuk memahami tentang bagaimana pola asuh terhadap anak. Sehingga di temanya saya berikan belajar dari pengalaman. Kenapa harus belajar dari pengalaman? Pengalaman itu kan ada peribahasa, pengalaman itu adalah guru yang terbaik ya. The best teacher. Pengalaman. Nah, kita belajar dari pengalaman. Pengalaman siapa yang harus kita pelajari? Baik pengalaman orang tua kita maupun pengalaman kita sendiri. Kita harus belajar dari sana. Sehingga mau tidak mau ya kita harus mengikuti perkembangan zaman. Ulah anggrek itu wae. Jangan-jangan nanti apa yang kita lakukan, kita sampaikan salah di mata anak. Ya. Pernah ada orang tua yang merasakan bahwa ternyata anak pernah menyalahkan saya. Ada enggak? Ada saja pasti. Ada. Oke, baik Bapak dan Ibu saya. Aduh, anu kasep euy. Pangkasepna. Coba ini bisa dibuka enggak ya? Ini saya mau menyampaikan satu video. Bisa dibuka enggak ya? Mangga cari dirinya ya. Gantian. Ini mohon maaf ya kepada Bapak dan Ibu sekalian, kalau bisa dibuka alhamdulillah. Ini saya mau memperlihatkan satu aktivitas di sebuah keluarga yang di dalamnya ada pelajaran buat kita. Harus bagaimana seharusnya. Bisa dibuka nggak ya? Dulu pas saya. Coba di situ bisa dibuka nggak? Coba itu. Ini mungkin. Ada nggak? Yang hero? Bukan. Mana? Aduh, kok nggak ada ya? Di situ nggak bisa dibuka Pak. Itu langsung. Coba. Akhirnya tuh kan namanya apa? Nyata hilap deh. Oke. Kalau ini tidak bisa dibuka nanti kita coba ya. Tapi kalau tidak bisa dibuka, akan saya ceritakan dulu sedikit tentang film ini. Ini ada sebuah keluarga
yang terdiri dari satu orang bapak, ya, ayah, ibu, dan satu orang anak. Jadi ada 3 orang dalam keluarga itu. Nah, pada suatu hari si anak ini sedang berkumpul dengan bapak ibunya dan bermain bersama. Dan ketika permainan sedang berlangsung, ya, komunikasi sedang berlangsung antara ketiga orang ini, tiba-tiba handphone bapaknya bunyi. Otomatis kan bapaknya langsung ngambil handphone dan permisi. Angkatlah telepon, ngejawablah telepon. Nah, kata ibunya, ayo kita lanjutkan, Dek. Nah, tapi ternyata tidak begitu lama setelah kejadian bapaknya yang pergi angkat jawab telepon, tiba-tiba handphone ibunya juga bunyi. Otomatis kan ibunya juga ngambil handphone, kemudian permisi. Jadi tinggal saha. Culai budak masorangan main, nepi ka ngahulang budak. Padahal kita ini sedang main. Tapi kenapa saya harus ditinggalkan, kata si anaknya. Dalam hatinya ya, meureun begitu ngomong. Kenapa saya harus ditinggalkan? Akhirnya apa yang terjadi? Setelah sekian waktu berlalu, ketika anaknya butuh bantuan bapaknya, pada saat itu anaknya memegang yang namanya kertas lipat. Namanya teh origami. Minta tolong kepada bapaknya, Pak, tolong ajarin saya origami. Terus kata bapaknya, karena bapaknya sedang membaca koran ya atau membaca buku, kata bapaknya, nih kamu cari aja di searching di Google. Gitu kata bapaknya, sambil tidak peduli, tidak melihat kepada anaknya, kamu searching aja di Google. Akhirnya anaknya gimana? Ngahulang deh, melihat jawaban dari bapaknya. Nah, kemudian menjelang beberapa waktu kemudian, si anak datang lagi kepada bapaknya, minta tolong lagi. Pak, tolongin dong. Ada lagi ngerjain soal, bantuin. Tapi bagaimana kata bapaknya? Lain diajarkan, lain dibimbing, bukannya dibina. Tetapi malah dikasih HP. HP anyar masih di box. Masih dalam box. Jadi anak kira-kira disuruh apa, Pak? Belajar sendiri. Belajar sendiri. Tapi yang namanya anak diberi HP anyar keneh, pakai masih ada dalam boxnya. Bukannya dipakai belajar, Pak. Iya, di kamar teh sendiri ini. Itu kejadian nggak, Pak, di lingkungan kita? Ada ya seperti itu? Ada. Ayo. Dan anak-anak kita asik dengan aktivitasnya sendiri. Dan ternyata efek dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya di masa lalunya itu berefek kurang baik. Anak bukannya memanfaatkan HP-nya untuk belajar, tapi malah main game. Asik aja sendiri. Nah, ini kejadian di lingkungan kita, dan bahkan banyak orang tua yang mengeluh dan bertanya, Pak, kunaonnya budak urang mah karena HP teh meuni resep. Ya, mungkin karena masa lalunya harus kita lihat ya. Jangan menyalahkan dulu anak. Ketika anak berasik bermain HP, bermain gadget atau bermain game, jangan salahkan mereka. Tapi bertanya dulu kita kepada diri kita sendiri, apa yang sudah kita lakukan kepada anak di masa lalu. Nah, ini sekelumit cerita dari film yang seharusnya saya sampaikan ya. Kira-kira menurut bapak-bapak, kalau saya tanya, di mana letak kesalahannya? Di mana letak kekeliruannya? Nah, pena anu salah? Nah, orang tuanya, ibunya, atau anaknya? Di mana letak kesalahannya? Nah, ternyata pola asuh kita yang kurang tepat caranya. Yang namanya anak ketika dikasih satu alat permainan Pak, dan disuruh belajar masuk hesenya, belajar, belajar hese. Tapi begitu dikasih HP
tanpa belajar pun bisa mereka. Ini luar biasa ya, efek negatif dari yang namanya HP. Komo lamun budak cul, CBSATA-nya. Cul, budak sina anteng. Udah, Pak. Jangan diharapkan anak mau menuruti apa yang kita inginkan, apa yang kita perintahkan. Nah, oleh karena itu, mari kita perbaiki pola asuhnya. Ulah ngantep gitu. Ya, sesibuk-sibuknya kita, tapi begitu anak butuh bantuan kita mah, ya hadapi dulu. Simpan dulu kesibukan kita sebentar mah, hadapi dulu apa yang anak inginkan. Jangan-jangan nanti anak juga akan demikian nanti kepada keturunan berikutnya. Karena pola asuh kita yang kita terapkan sekarang seperti itu. Nanti dicontoh, ada bapak ge baheula kitu. Ibu ge baheula kitu. Bisa dicontoh ayeuna. Nah, jangan sampai begitu. Kalau sudah kejadian seperti itu, wah repot, Pak. Ya, repot. Susah untuk memperbaikinya. Nah, oleh karena itu dari sekarang kita coba perbaiki pola asuh kita. Jangan sampai kejadian seperti itu. Oke. Ini salah satu definisi dari parenting adalah orang yang sedang melakukan atau mengerjakan aktivitas sebagai orang tua. Oke. Kita lewat filmnya biar karena sudah diceritakan. Jadi yang namanya parenting adalah orang yang sedang melakukan atau mengerjakan aktivitas sebagai orang tua atau ilmu tentang mengasuh, membimbing, serta mendidik anak dengan cara yang baik dan benar. Jadi apa yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan terhadap anak, ini boleh dikatakan parenting, ya, atau ilmu tentang bagaimana membimbing, bagaimana mengasuh, bagaimana mendidik anak dengan cara yang baik dan benar. Nah, ini parenting. Salah satu definisinya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini yang insya Allah akan kita bahas sekarang. Bagaimana sih gaya parenting orang tua yang dulu itu yang seharusnya ya jangan diulangi lagi lah. Tidak diulangi lagi pada masa sekarang. Seperti apa? Kita lihat. Ibu kaos, Bu. Kebaca nggak, Bu? Oke. Pertama, yang seharusnya tidak kita lakukan lagi pada saat ini adalah, nah ini. Kira-kira Bapak Ibu ngerasa pernah merasa seperti ini? Yang pertama nih, selalu merasa paling benar. Pernah? Pokoknya mah kan gitu ya. Kumaha Bapak? Muncul Bapak kudu gitu. Cek ibuna, kamu nggak nurut ibu, ngeyel. Nah ini, mungkin diantara kita pernah melakukan itu kepada anak, merasa diri paling benar. Jadi ketika anak ngomong, tidak dianggap ngomong, karena kita sudah merasa diri paling benar. Pokoknya aku mah orang, cek kolot teh. Padahal apa yang kita lakukan, apa yang akan kita sampaikan, belum tentu di mata anak juga benar. Belum tentu bisa diterima oleh anak. Tergantung bagaimana cara kita menyampaikannya. Kadang-kadang kan maksud baik kita, ya, maksud baik kita belum tentu bisa diterima oleh orang lain dengan baik. Tergantung bagaimana cara kita menyampaikannya, kan gitu. Terus tuh, iya, pasti begitu. Kalau kita menyampaikannya baik, insya Allah apa yang kita sampaikan itu akan sampai kepada orang yang dituju. Kalau kita menyampaikannya dengan cara yang baik, jangan merasa paling benar lah. Ya, mau orang, weh. Nah itu, kalau sudah begitu, apalagi terhadap anak ya sudah. Jangan diharapkan nanti anak berperilaku baik, ya. Karena mempunyai orang tua yang merasa dirinya paling benar. Akhir-akhirnya kan anak banyak yang tertekan, Pak. Dengan pola asuh seperti ini yang kita lakukan. Anak banyak tertekan. Ya. Naon-naon kumaha bapak, naon-naon kumaha bapak. Sekolah oge sampai dijurungkeun ku bapak, ku mama.
Padahal anak masih punya pilihan di dalam pikirannya, itu masih punya pilihan. Nih, setelah ini saya mau ke sini, setelah ini saya mau ke sini, harus ke sini, harus ke sini. Anak punya pilihan. Nah, tugas kita seharusnya adalah memfasilitasi saja. Memfasilitasi, kurang Sunda menon, ngejujurkan unggul. Tidak usah ikut mengatur sampai sedemikian rupa sehingga anak tidak punya daya apa-apa. Mending lamun murang kali urang teh jujur, pinter, bager, cagernya. Apa yang kita inginkan insya Allah akan tercapai. Tapi bagaimana dengan anak yang sebaliknya dari itu tadi? Ya. Ketika kita berkeinginan, anak saya harus jadi insinyur, anak saya harus jadi dokter, anak saya harus jadi apa, tapi anaknya tidak menyukai, berhasil mual. Nah, ini yang harus kita pikirkan ya. Jadi jangan selalu merasa pintar. Ya, meskipun memang secara pengalaman kita lebih unggul daripada anak-anak kita. Sederhana sajalah. Ya, biasa saja. Bahkan dalam ilmu komunikasi disebutkan bahwa itu sebaiknya kita memperbanyak ngobrol dengan anak. Dalam psikologi perkembangan juga disebutkan demikian. Orang tua itu harus sering berkomunikasi dengan anak, ngobrol dengan anak. Jangan membiarkan anak. Ya, tapi ngobrol. Mun bahasa urang nama naon ngaranna teh. Curhat ya. Curhat. Biarkan anak curhat kepada kita. Dan kita, kewajiban kita sebagai orang tua itu hanya sebagai pendengar. Langkah pertama adalah pendengar dulu. Apa yang dicurhatkan oleh anak, dangukeun heula. Ulah waka nyempad. Tahu nyempad, Pak? Memotong. Anak ngomong, hup. Kamu itu ngomong ke sana ke sini. Nah, udah. Selesai itu. Wassalam. Ada bahan anak jadi antipati kepada kita ya. Kalau caranya seperti itu. Itu yang pertama. Jangan selalu merasa paling benar. Yang kedua, gengsi. Gengsi untuk minta maaf kepada anak. Sekecil apapun kesalahan yang pernah kita perbuat kepada anak, harusnya ya segeralah kita minta maaf. Dek atau Neng, maafin bapak, maafin mama. Wah, angkernya nungguan lebaran. Mending lamun umuran tapi ke lebaran lah. Ya, jangan sampai menanti-nanti. Kewelah. Tapi segera ya, ketika kita punya kesalahan kepada anak, sekecil apapun kesalahan itu, segeralah kita minta maaf. Dan jangan merasa gengsi. Hanya kolot kudu minta maaf ke budak. Jangan. Ya. Siapapun kalau punya salah ya tetap harus minta maaf, segera minta maaf. Ya, apalagi ini kepada anak. Ini sebenarnya efeknya luar biasa. Kalau kita sering minta maaf kepada anak atas apa yang pernah kita lakukan kepada anak, imbasnya kepada anak luar biasa. Anak itu akan menjadi pemurah, anak itu akan soleh, ya. Anak itu akan, pokoknya mah efek positifnya luar biasa. Kalau orang tuanya suka minta maaf dan tidak merasa gengsi untuk minta maaf kepada anak. Dan itu akan dicontoh oleh anak sampai mereka tua. Akan selalu dicontoh. Nah itu ya. Kurang sok gengsi tuh Pak, Bu. Ngarawasnya. Yang ketiga, yang tidak harus kita ulangi dalam pola asuh terhadap anak adalah kurang menunjukkan afeksi atau kasih sayang. Ya. Contohnya ya, jarang bilang sayang, kemudian peluk anak dan lain-lain. Tapi saya yakin Bapak Ibu pernah, kalaupun tidak sering, pernah mengatakan kepada anak dengan kata-kata yang baik, bagus. Misalnya sayang, ya. Sayang sini. Misalnya, pernah nyapanya? Sekali malah, udah dicoba Pak. Ya. Ulah gengsi, ulah isinan Bu. Sayang dia. Jadi tidak menyebutkan nama anak, tapi dengan kata-kata yang menunjukkan afeksi, kasih sayang.
sayang ka dia, kasep ka dia, gelis ka dia, gitu misalnya. Jangan ka dia, kan gitu. Ulah, jangan sampai gini lah. Kita tidak pernah melakukan atau tidak pernah mengatakan kata-kata yang mengandung kasih sayang di dalamnya. Jangan sampai demikian ya terhadap anak. Sekali mekudu. Manya bapak ka ibu nawe bisa nyebutkeun sayang ya punya. Pernah Pak? Pak RW? Sayang. Tapi ke anak pernah ente? Oh. Sayang. Atau cantik, gelis, nah, jangan hanya kepada istri saja Pak, kepada anak harus ya, ulah gengsi, ulah eraan. Nah itu mah anak-anak orang sorangan menyakari anak batur bisa kan gitu, nyari anak sorangan boro-boro disebut sayang, boro-boro peluk anak Pak. Sering-sering kita memeluk anak kita itu karena secara psikologis ada keterikatan batin, apalagi seorang ibu sering-sering memeluk anak. Ketika anak bermasalah, peluk dia. Ketika anak menyampaikan curhatan hatinya, peluk dia. Ketika anak punya prestasi, peluk. Ketika anak mendapat hadiah, peluk. Itu secara psikologis ada pengaruh kepada jiwa anak. Ya. Oh ternyata orang tua kita teh memberikan perhatian yang luar biasa. Sampai saya juga dipeluk. Tiba-tiba datang anaknya dari sekolah, Pak, Bu, aku ranking 1 di kelas. Wah, aku macing orang tua. Kira-kira gimana Bapak, Ibu kalau mendapati anaknya datang dari sekolah tiba-tiba bawa rapot kemudian tunjukkan rapotnya dan dapat ranking 1. Kira-kira Bapak kumaha? Hah? Ngan syukur alhamdulillah unggul. Alhamdulillah. Ya bagus keplak. Nah ini gitu. Dipeluk. Oh neng luar biasa, pinter, bagus. Pokoknya. Nah secara psikologis itu akan berpengaruh baik kepada anak. Jadi anak merasakan bahwa oh ternyata orang tua kita teh baik, mau memeluk saya, mau memperhatikan saya. Ulah anak datang, Pak ranking hiji, syukur, gak gitu. Aya nu gitu? Atau acong ke jempol gue namanya. Jika dina HP gini aya guys, yes. Tanpa ada reaksi apa-apa, cuma segitu-gitunya. Nah jangan sampai gitu ya. Berikan perhatian yang lebih lah kepada anak ketika anak punya prestasi, punya apa, atau mendapatkan sesuatu ya. Berikan apresiasi kepada anak. Ya itu pun tidak perlu berlebihan ya. Yang wajar-wajar saja tetapi pada porsinya ya, sesuai dengan porsinya. Yang keempat, dalam memperbaiki pola asuh adalah jangan sampai kita mengurangi kurang percaya kepada anak. Kurang percaya ke anak berusaha selalu mengarahkan, ya kalimatnya, kamu ngerti apa sih? Udah kamari sore. Nah, pokoknya ikuti Bapak. Kalau itu sesuatu yang baik dan ingin menyelamatkan anak, boleh seperti itu. Tapi kalau dalam hal-hal tertentu, jangan sampai kita menekan anak sehingga anak tidak berdaya upaya apa-apa. Diam. Dan segala nage kumaha bapak, segala anak kumaha ibu, ya. Cek bapak anak kudu kieu, ka dieu, kudu kieu. Itu mengurangi kepercayaan kita kepada anak kita. Ya. Kalau anak sudah tidak dipercayai oleh orang tuanya, lalu mau dipercaya oleh siapa? Akibatnya apa efeknya buat anak, Pak? Anak bisa jadi minder, anak bisa jadi rendah diri, karena orang tuanya saja sudah tidak percaya kepada dia. Akhirnya dia tidak punya kepercayaan diri. Disuruh kaharup, yang adan, kasep adan, nggak mau, nggak percaya diri. Karena memang dari awalnya sudah ditekan, bukan oleh orang lain tapi oleh orang tuanya sendiri. Nyaho-naon maneh mah. Nah, kalau sudah begitu ya sudah. Wassalam.
Selesai, kita tidak punya harapan bagi anak. Nah, berikanlah kesempatan, berikanlah waktu, ruang ya kepada anak supaya dia percaya diri. Saya punya anak didik kelas 1, Pak. Kelas 1 SD. Ya, kelas 1 SD. Kepercayaan dirinya itu tinggi sekali. Tinggi sekali. Ya memang dilihat dari fisik, gelis budakna. Ya, kelas 1 gelis, pinter, solehah deh. Pokoknya nama idaman bagi orang tua namanya. Percaya dirinya tinggi sekali. Waktu itu saya memberikan tugas kepada anak-anak yang kelas tinggi untuk muhadharah, pidato. Setelah sholat zuhur kami terbiasa dengan muhadharah, jadi ya, bergilir. Untuk besok siapa yang mau mengisi muhadharah? Tabatur macaricing dia mengacung sendiri, kelas 1, Pak. Saya, bagus. Besok kamu ya? Iya Pak, siap. Itu akibat apa? Selalu diberikan kepercayaan oleh orang tuanya, dan orang tua tidak mengintimidasi anak. Tidak sampai anak harus gini kumaha urang. Saya katakan tadi bahwa kita ini tugas orang tua hanya sekedar memfasilitasi, ya, mengarahkan, membimbing, bukan berusaha untuk intervensi kepada anak. Enggak. Berikan kesempatan kepada anak, ya, berikan kepercayaan kepada anak supaya anak tumbuh berkembang dengan dirinya sendiri, bukan karena orang tuanya. Kita hanya sebagai fasilitator saja orang tua, ya, bukan pengarah yang jitu, bukan. Nah, jangan sampai kejadian seperti itu Pak digambar. Ya. Oke, lanjut. Nah, yang kelima, kurang kurang mengapresiasi. Saat anak mencapai sesuatu yang baik, besar atau kecil, orang tua lebih memilih diam. Walaupun mungkin dalam hatinya ada rasa bangga. Bapak, Ibu pernah gitu? Anak dapat juara, anak dapat hadiah, tapi bapaknya diem, ibunya diem. Pernah? Bikin status. Bikin status itu sama aja dengan diem, Pak. Buat anak mah. Kenapa? Karena statusnya hanya lewat HP ke HP yang dipegang oleh orang tua dan orang tua yang lain. Kayak ditinggali ke orang tua lain. Benar anak Pak RW juara kahiji. Jeung Pak RW nama tidak ketemu, tapi dengan anaknya ketemu. Cek bapak anu baca status nanti, jang hebat, selamat. Pak RW nama cicing wae. Yang salah siapa kira-kira? Harusnya siapa yang pertama kali mengucapkan begitu? Orang tuanya. Lain batur. Ari batur mengapresiasi, memberikan respon yang luar biasa. Di orang tua na cicing wae. Ini akan jadi pertanyaan besar buat anak. Ari kolot orang teh saha sih? Bapak orang teh saha, ibu orang teh saha? Ari ujang anak saha? Nah lagu mon gitu aja. Nah ini, jadi sekecil apapun yang diraih oleh anak, yang didapatkan oleh anak, coba kita apresiasi, berikan, kalau perlu reward, kasih reward, ya, kasih reward. Dan untuk memotivasi tidak jadi masalah, kita meinikan kepada anak, sok lamun jadi ranking kahiji semester ieu berangkat umroh. Luar biasa. Ayo gitu udah. Pak Jade kumaha? Bade ngaberangkatkeun umroh pami putrina ranking hiji. Insyaallah. Amin. Pak RW kok tos ngacung di payunna. Jamaahnya. Ngaberangkatkeun umroh jamaah. Alhamdulillah. Ngawinkeun. Saha nu ranking hiji isukan dikawinkeun. Ada reken. Itu ya. Jadi sekecil apapun kita apresiasi, kita berikan semangatlah buat anak, perhatian yang lebih kepada anak. Kalau misalnya mendapati anak kita mendapatkan sesuatu yang membanggakan dirinya. Da urang ge bangga atupannya. Ketika anak kita jadi juara, bangga teu Pak? Ranking hiji bangga teu?
genting ranking hiji di mana bangga tuh. Pokoknya mah ranking hiji, weh. Bangga kita. Berikan apresiasi kepada anak kita. Jangan bagus. Dan memberikan apresiasi itu bukan hanya sekedar lisan saja, bukan hanya sekedar verbal saja, tapi dalam bentuk tingkah laku, ya. Misalnya anak diusap kepalanya, itu secara psikologis bagus, Pak. Mun orang diusap kepala orang, kira-kira kumaha, Pak? Ngambek orang. Tapi ketika orang tua mengusap kepala anak, itu memberikan efek yang luar biasa terhadap jiwa anak, ya. Ada pengaruhnya luar biasa. Nah, itu nanti yang bicara adalah ilmu psikologi, ya. Bagaimana orang tua ketika mengusap kepala anak atau punggung anak, diusap, ya. Jangan, aduh, pinter, kasep. Itu ada efek yang luar biasa kepada jiwa anak. Jadi sekecil apapun berikanlah apresiasi kepadanya, ya. Ulah cicing wae, Pak. Meskipun dalam hati kita mengakui, tapi kalau kitanya hanya diam dan membisu, ya, diam dan membisu, nggak akan memberikan efek yang baik kepada anak, ya. Tapi bangga kita, coba kita perlihatkan kepada anak. Wah, kalau kamu besok ranking 1 lagi, udah jadi kita ke mall, atau jadi kita kemana, jalan-jalan. Nggak apa-apa, berikan untuk sekedar reward kepada anak, boleh, Pak. Tapi juga jangan berlebihan, Pak. Jangan berlebihan. Ya. Yang sekiranya kajangkau ke orang, kemudian oleh anak juga masuk akal gitu, kepikiran ke budak. Nah, itulah yang bisa kita berikan kepada anak. Kemudian yang keenam, mudah melabeli atau menghukum anak. Nah, ini yang mungkin tanpa disadari pernah kita lakukan sebagai orang tua kepada anak. Jangan sampai kita sering melabeli anak dengan kata-kata yang negatif. Ya. Pamannya gini, ketika anak izin bermain, "Mah, Pak, aku mau main," misalnya, di rumahnya si Anu. Terus kata ibunya gimana? "Jang atau Neng, awas ulah nakalnya di situ." Nah, terlontar dari mulut kita kata-kata nakal, meskipun diembel-embeli dengan jangan. Nakal itu ungkapan yang positif atau negatif? Negatif. Jangan sampai begitu, Pak. Kenapa? Bagi anak dalam ilmu psikologi disebutkan bahwa bagi anak, apalagi yang 0 sampai 5 tahun yang masih golden age itu, ya, golden age, kata-kata yang akan selalu teringat oleh anak itu adalah kata-kata yang terakhir. Cek orang mah jangan, ya, jangan nakal, ulah sok tuak taek, ulah sok naon di, pokoknya hal-hal yang negatif itu yang akan selalu diingat oleh anak, itu yang nempel, bukan kata-kata jangannya tapi yang terakhir itu. Nah, kalau sudah begitu bahaya, ya, bahaya. Bukannya anak ikut kepada perintah orang tua, malah anak melakukannya malah. Jadi jangan mudah kita melabeli anak dengan kata-kata yang tidak baik, yang pokoknya negatif lah, ya. Nah, contoh di sini nih, anak bandel, tukang main, malu-maluin orang tua. Nah, ingat ya, kan dalam ajaran Islam disebutkan bahwa kata-kata orang tua itu adalah non, Pak, doa. Ini dasar anak bandel. Nah, kalau sudah kita menyebutkan begitu, itu bagaimana kalau nanti Allah mengabulkan kata-kata kita? Padahal anaknya sudah sedemikian rupa baiknya, tapi ya gitulah. Karena kita seringnya ingin menghukum anak atau melabeli anak dengan sesuatu yang negatif, akhirnya begitu. Ya. Jadi sebandel-bandelnya anak,
Kan gitunya, sebandel-bandelnya anak, senakal-nakalnya anak, jangan sekali-kali kita mengatakan bandel atau nakal apalagi di depan orang banyak. Budak kadieu atau sedang bertamu, ya kita bertamu dengan anak kita, kemudian disuguhan yang ngaranna budaknya ada makanan mah pasti nyantok, teu disuruh oge kadang-kadang mah gitu. Tiba-tiba anak maju ke meja kemudian menumpahkan makanan atau minuman yang disuguhkan oleh pribumi, lalu terlontar dari lisan kita ucapan seperti itu. Aduh, dasar bandel. Ya udah. Kumaha mau dikabulkan ke Allah. Jadi anak bandel. Nah, jangan sampai begitu ya, Pak ya. Sebandel-bandelnya anak, senakal-nakalnya anak, jangan sampai terlontar kata-kata itu. Ya, menghukum anak dengan kata-kata yang seperti itu. Ya, sebaiknya kita harus melatih diri dengan sesuatu yang baik, kata-kata yang baik, tingkah laku yang baik, ya. Jangan sampai kejadian-kejadian seperti itu. Nah, ini ya. Ini diantaranya hal-hal yang tidak perlu kita ulangi, pola asuh seperti tadi. Ini mungkin pernah kita lakukan atau pernah dilakukan oleh orang tua kita dulu. Ya, orang tua kita dulu pernah melakukannya. Tapi jangan sampai ini diulangi lagi oleh kita pada saat ini. Kenapa? Karena akan terus kita mengulangi, nanti anak kita juga mengulangi terus saja beruntun. Nepi keturunan kasabaraha. Ya, jika film India kan gitu. Dendamna sabaraha turunan. Nah, itu karena memang dari orang tuanya ngajarin begitu. Da baheula lagi kalau orang gitu. Akhirnya diterapkan ke orang. Engke anak orang terapkan deui ke anakna. Terus aja begitu. Nah, makanya dari sekarang mari kita perbaiki pola asuh kita. Ya. Ini kata-kata terakhirnya. Ini bukan berarti orang tua kita buruk. Tidak ada sangkaan, tidak ada kita menjudge bahwa orang tua kita itu buruk. Enggak, ya. Bukan berarti orang tua kita buruk dulu. Karena mereka juga belajar dan berjuang memberi yang terbaik untuk anaknya. Ya kita. Dulu kita diasuh oleh orang tua kita. Orang tua kita dulu itu sama belajar dan berjuang bagaimana caranya agar memberikan pola asuh yang baik kepada kita. Dan hasilnya seperti ini. Kenapa kita berhasil sampai saat ini? Karena memang orang tua kita dulu ngasuhnya benar. Jadi jangan sampai kita menyalahkan, oh, udah kolot baheula mah ngajarkeun ke orang gitu. Jangan. Ya. Kalau disebutkan buruk mah jangan ya. Pokoknya mah gitulah. Seburuk-buruknya perlakuan orang tua kepada kita, itu jangan sampai kita mencap orang tua kita itu salah dalam memberikan pola asuh kepada kita. Ya. Kenapa? Karena orang tua kita juga dulu sama dengan kita sekarang. Mereka berjuang, mereka belajar bagaimana caranya agar memberikan sesuatu yang terbaik buat anaknya. Ya kita ini sekarang. Tuh. Di luar semua itu, tetap bersyukur atas orang tua kita bagaimanapun keadaannya, karena mereka membentuk kita menjadi sekarang, dan merekalah orang tua yang terbaik buat kita. The best parents, ya, orang tua yang terbaik buat kita. Jadi jangan sekali-kali kita mengucapkan atau mengatakan kepada orang tua, dari si bapak mau sekolot lah. Hirupna di zaman seberapa periode? 3 zaman ya, zaman Belanda, zaman Jepang, zaman kemerdekaan. 3 zaman kan. Nu ayeuna tos sarpuh. Aya apa nu ngalaman eta 3 zaman? Aya nya. Tah. Jangan sampai anak mengatakan, "Wah, si bapak mah sekolot lah urusan itu." Nah, jangan sampai begitu. Justru kita harus bersyukur. Adanya orang tua kita dengan caranya seperti dulu itu sudah menjadikan kita seperti ini sekarang. Nanti anak keturunan kita pun akan mengatakan hal yang sama. Oh, bapak kita pernah mengatakan begini, ibu kita pernah melakukan ini.
yang mungkin harus kita contoh, dan mereka bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak baiknya. Karena mereka diajari dengan cara-cara yang baik. Siapa yang akan mengajari mereka? Ya kita sekarang ini. Karena orang tua kita dulu mah sudah selesai. Ya, sudah selesai tugas dan tanggung jawabnya, sudah melahirkan kita, mendidik kita, membesarkan kita, dan menjadikan kita seperti saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu tiasa calik di masjid, tiasa kempel di masjid, itu karena jasa mereka juga dulunya. Jadi jangan sekali-kali kita mengatakan pada orang tua kita, udah bau lama, buruk lah caranya seperti itu. Nah, ya. Atau istilah kita menaun aina kolonial ya Pak ya, Haji. Kolonial, orang tua kita dulu itu kolonial, termasuk kita sendiri adalah kolonial sebenarnya. Kolonial. Ngan zaman orang aina mah kolonial teh kolot-kolot tapi masih milenial. Jadi teu eleh. Nah, soalna budak main HP na pinter, urang ge teu eleh gereng. Terus teh so bapak-bapak di dia ayana sok main game kan wah ayah hiji dua mah nah eta kolonial kolot-kolot tapi masih milenial. Masih keren lah. Nah baik bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, masih ada terakhirnya itu lah. Amis gula amis kecap lada cengek lada jinten, lamun ayah salah ucap abdi nyuwunkeun dihapunten. Sakitu anu kapiatur kirang langkung nyuwunkeun dihapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji yang menyampaikan bagaimana cara mengasuh anak